beberapa bulan yang lalu naik pesawat dari Surabaya ke Makassar. Kemudian saat saya di dalam pesawatnya, saya tertidur. Saya mimpi sebuah mimpi yang bikin ana sedih dan bikin ana senang juga di waktu yang sama. Saya mimpi Rasulullah SAW. Ini bagian yang bikin ana senang. Tapi ada satu bagian yang bikin ana sedih juga. Ana mimpi Rasulullah mendekati saya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada saya, apa yang Anda lakukan untuk saudaramu di Palestina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin tadi pas ana masuk, pas Bapak Ibu masuk, banyak yang muncul pertanyaan di benaknya, ya, ini syekhnya orang mana, nanti pakai bahasa apa, ya. Ustaz Ferry tadi sudah menyampaikan kalau ana alhamdulillah sudah bisa bahasa Indonesia. Tapi saya tetap mau bertanya kepada Bapak Ibu, hari ini mau pakai bahasa apa? Saya kasih dua pilihan, Bapak Ibu pilih sendiri. Mau pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris? Masya Allah, tabarakallah. Awal-awal saya di Indonesia Bapak Ibu, alhamdulillah saya di Indonesia sudah 8 tahun. Awal-awal saya di Indonesia, saya pernah diminta untuk mengisi kajian di salah satu masjid di Jawa Timur. Kata DKM masjidnya, Syekh tolong jangan gunakan bahasa Indonesia, gunakan bahasa Arab saja, karena jamaah kami ada kelas bahasa Arab, dan kami mau biasakan jamaah dengar bahasa Arab. Saya setuju dan memang itu lebih mudah bagi saya karena waktu itu bahasa saya belum lancar. Saya masuk masjidnya Bapak Ibu, saya tanya kepada jamaah, toiletnya di mana? Tapi pakai bahasa Arab. Tahu jamaah jawabnya apa? Jawabnya amin. Dikira doa karena pakai bahasa Arab jadi diaminin. Dari waktu itu ana jadi lebih semangat untuk belajar bahasa Indonesia karena ana percaya dakwah itu harus disampaikan dengan bahasa yang bisa dicerna dan bisa dipahami oleh pemirsa. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai hari ini, insyaallah kita tidak lama-lama juga, tapi sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan Bapak Ibu dengan satu hal yang paling penting dalam agama kita ini. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai apa yang dia niatkan. Perhatikan di sini Bapak Ibu, hadis ini dinilai oleh para ulama sebagai sepertiga agama. Coba bayangkan, kita ini kalau mau belajar ilmu syar'i, S1, S2, S3 dan itu pun masih sedikit sekali. Ilmu syar'i yang belum dipelajari, walaupun sudah S3, itu masih sedikit sekali, ya. Taib. Ilmu satu hadis saja dinilai oleh para ulama sebagai sepertiga agama Islam. Sepertiga ilmu syar'i kita dapat dalam satu hadis, yaitu hadis niat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai apa yang dia niatkan. Perhatikan di sini Bapak Ibu, kita ini dapat balasan sesuai apa yang kita niatkan atau sesuai apa yang kita kerjakan? Yang mana? Sesuai apa yang kita niatkan. Mau kasih contoh? Contoh pertama misalnya, orang yang mau umrah, dia pengen umrah, dia niat untuk umrah, tapi qadarullah dari segi ekonomi dia belum mampu untuk langsung berangkat. Jadi dia ikhtiar nabung dan dia doa kepada Allah. Setiap hari dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi qadarullah ajalnya datang sebelum dia bisa umrah. Kira-kira dia dapat pahala umrah enggak?
Dapat, Masya Allah, 100% sama seperti orang yang sudah berangkat umrah. Taib, satu orang lagi contoh yang kedua. Dia mau umrah, dia dari segi ekonomi mampu, dia langsung berangkat. Sudah naik pesawat, sudah tawaf, sudah sa'i, sudah tahallul, sudah pulang ke Indonesia. Tapi ternyata niatnya bukan umrah. Niatnya adalah pamer fasilitas mewah umrahnya. Kira-kira dia dapat pahala umrah enggak? Tidak dapat sama sekali. Perhatikan, ini contoh yang luar biasa. Orang yang belum pernah keluar dari Indonesia, belum berangkat umrah, tetap dihitung baginya pahala umrah. Dan orang sudah berangkat, tidak dapat pahala umrah karena niatnya bukan lillahi ta'ala. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita mulai kajian kita hari ini, Ana mau bertanya kepada Bapak Ibu, niatnya apa hadir kajian hari ini? Niatnya talabul ilmi, mencari ilmu, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita datang hari ini tujuan kita satu, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merayakan dan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Tahu Bapak Ibu, pernah dengar nggak tentang orang namanya Abu Lahab? Pernah? Abu Lahab itu sangat membenci Islam dan sangat memusuhi Islam, dan sangat merugikan Islam, dan sangat merugikan Nabi Muhammad dan sahabat. Tapi Abu Lahab itu saat di hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, dia duduk di rumahnya. Tiba-tiba dia dapat kabar bahwa Nabi Muhammad lahir oleh seorang hamba sahaya punya dia, namanya Thuwaibah. Thuwaibah masuk ke tempat Abu Lahab dan mengatakan kepada Abu Lahab, Muhammad telah lahir, atau keponakanmu sudah lahir. Dia senang sekali dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia membebaskan Suwaibah. Suwaibah tidak lagi hamba sahaya, sudah jadi orang merdeka. Mungkin 50 tahun kemudian, Ibnu Abbas mimpi Abu Lahab. Kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada Abu Lahab, bagaimana kondisimu sekarang? Kata dia, saya masuk neraka. Tetapi setiap hari Senin, azab saya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala karena saya senang dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Perhatikan, orang kafir membenci Islam, membenci Nabi Muhammad, merugikan Islam, merugikan Nabi Muhammad, tapi karena senang sebentar saja dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW di hari Senin, setiap hari Senin di neraka, azabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita, orang muslim yang mencintai Nabi Muhammad, yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad, yang mengikuti perintah Nabi Muhammad, mengikuti perintah Al-Quran? Bagaimana kalau kita senang dengan kelahiran Nabi Muhammad? Masya Allah, ini pasti pahalanya luar biasa. Ini pasti derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kafir saja azabnya diringankan karena senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kita satu cara agar kita bisa dekat dengan beliau di hari akhir. Satu cara yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, buat kita semua yang ingin dekat dengan Nabi Muhammad di hari akhir, ini caranya. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan." Orang yang paling dekat tempat duduknya dengan saya di hari akhir, siapa? Ahasinakum akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Masya Allah. Cara yang utama agar kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad di hari akhir adalah memperbaiki akhlak kita. Wallahi, akhlak kita ini sebuah amalan, akhlak yang baik, sikap yang baik, perilaku yang baik, sebuah amalan yang kadang-kadang mengalahkan pahala tahajud dan puasa. Bayangkan, pahala tahajud dan puasa kadang-kadang lebih sedikit pahalanya dibanding pahala akhlak yang baik, berakhlak sesuai akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innal mar'a la yablughu bihusni khuluqihi ma la yablughu as-sha'im al-qa'im. Orang bisa mencapai derajat yang tidak bisa dicapai oleh ahli puasa dan ahli tahajud hanya dengan akhlak baiknya.
Coba bayangkan, orang yang punya akhlak yang baik itu bisa mencapai sebuah derajat yang tidak bisa dicapai oleh ahli tahajud dan ahli puasa. Hanya karena akhlaknya sama seperti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, akhlak yang baik ini yakni sebuah amalan yang wallahi luar biasa pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan dibanding akhlak yang baik. Gimana dengan tahajud Syekh? Lebih tinggi akhlak yang baik. Gimana dengan puasa sunnah Syekh? Lebih tinggi akhlak yang baik. Gimana dengan sedekah Syekh? Lebih tinggi akhlak yang baik. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ibu-ibu, bagaimana caranya kita bisa meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Caranya satu. Caranya adalah memperbaiki lidah kita. Memperbaiki apa yang keluar dari lidah kita, insya Allah langsung akhlak kita baik. Kenapa? Karena kadang-kadang lidah kita ini membawa kita ke surga, dan kadang-kadang lidah bisa membawa ke neraka juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafu ma akhafu alaikum hadha." Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan bagi kalian ini. Rasulullah pegang lidahnya. Kenapa? Karena Bapak Ibu, lidah ini kita bisa gunakan untuk zikir, kita bisa gunakan untuk bersalawat, kita bisa gunakan untuk baca Al-Quran, kita bisa gunakan untuk berbuat, mengatakan yang baik kepada orang lain, dan kita bisa gunakan juga untuk gosip. Benarkah? Kita bisa gunakan juga untuk menyakiti orang lain. Kita juga bisa gunakan untuk membahas hal-hal yang bukan urusan kita, ya, hal-hal yang bukan urusan kita, urusan orang lain, masalah orang lain, rumah tangga orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan kepada orang yang mau masuk surga. Kata Rasulullah, "Idman li ma baina faghdaika wa lihyayka admanu lakal jannah." Kata Rasulullah, jamin kesucian dua tempat ini di badanmu, aku jamin surga bagimu. Perhatikan hadisnya. Kata Rasulullah, jamin kesucian dua tempat ini di badanmu, aku jamin surga bagimu. Dua tempat itu apa? Kata Rasulullah, apa yang ada di antara kedua rahang kita dan apa yang ada di antara kedua kaki kita. Kata Rasulullah, jaga kesucian dua tempat ini, kemaluan dan lisan, aku jamin surga bagimu. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kata jamin, Rasulullah tidak berlebihan. Ini benar-benar Rasulullah menjamin surga bagi orang yang menjaga dua kesucian dua tempat ini. Kemaluan, maka malu maksudnya apa? Maksudnya tidak mendekati wanita yang non-mahram, tidak mendekati pria yang non-mahram, tidak chatting dengan lawan jenis tanpa tujuan yang jelas, tidak melihat foto-foto dan video-video yang tidak boleh dilihat, tidak mendengar kata-kata romantis dari orang yang seharusnya kita nggak dengar dari dia kata-kata romantis, tidak terlalu akrab dengan lawan jenis. Ya, ini semuanya menjaga kesucian kemaluan. Taib. Yang kedua, menjaga kesucian lidah kita. Tidak membahas urusan orang lain, tidak ghibahin orang lain, tidak gosipin orang lain, tidak menyakiti orang lain. Bapak Ibu, saya mau menyampaikan sebuah cerita. Cerita yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana sebut cerita ini sebagai cerita horor. Kok bisa? Emang ada horor di zaman Rasulullah? Ada. Nanti Bapak Ibu bakal tahu kenapa ana sebut cerita ini cerita horor. Cerita ini ana sudah menyampaikannya ratusan kali. Alhamdulillah sudah 8 tahun berdakwah. Setiap hari berdakwah minimal 2 atau 3 masjid. Itu selain dakwah yang online. Kalau Bapak Ibu buka YouTube dan IG, alhamdulillah jumlah orang yang menonton dakwah kami di YouTube itu lebih dari 1 juta orang. Ana udah menyampaikan hadis ini, cerita ini ratusan kali. Dan setiap kali ana menyampaikannya, ana merasa takut. Coba dengar cerita ini ibu-ibu, dan ini penting sekali buat kita semua, khususnya buat ibu-ibu. Buat semua orang, tapi khususnya buat ibu-ibu. Ada satu wanita yang tinggal di zaman Rasulullah SAW. Jadi dia tinggal sezaman dengan Rasulullah, tinggal di kota Madinah. Wanita itu termasuk ahli ibadah. Ahli ibadah yang luar biasa. Tidak pernah meninggalkan Al-Quran, tidak pernah meninggalkan kajian di masjid, tidak pernah meninggalkan tahajud,
tidak pernah meninggalkan zikir, tidak pernah meninggalkan salawat. Ahli ibadah yang luar biasa. Sahabat Rasulullah saja yang mereka juga ahli ibadah, mereka ketika memandang wanita tersebut, mereka merasa wanita tersebut ibadahnya sudah jauh di atas mereka. Coba bayangkan sehebat apa ibadah wanita tersebut. Wanita tersebut suatu saat meninggal dunia. Maka sahabat mensolatkan wanita tersebut, salat jenazah. Setelah salat jenazah selesai, 3 sahabat berkumpul di depan Masjid Nabawi. Kemudian mereka ngobrol. Salah satu dari sahabat tersebut mengatakan, wanita yang barusan meninggal dunia tadi ini pasti ahli surga, kata dia. Kebetulan Rasulullah SAW lewat di depan mereka pas sahabat itu mengatakan bahwa wanita ini ahli surga. Dan Rasulullah meluruskan apa yang sahabat itu katakan. Rasulullah mengatakan, la hiya finnar. Tidak, wanita ini masuk neraka. Para sahabat kaget. Anda lihat berapa dari ibu-ibu kaget juga. Kan kata Syekh dia ahli ibadah, kok bisa masuk neraka? Para sahabat kaget juga. Alasannya apa ya Rasulullah dia masuk neraka? Biar kami tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian sahabat juga kaget. Kenapa? Karena ibadah wanita tersebut sudah luar biasa, ya. Bagaimana dengan orang yang ibadahnya di bawah wanita tersebut kalau dia masuk neraka? Maka Rasulullah kasih penjelasan kepada para sahabat kenapa wanita itu masuk neraka. Dengar penjelasannya, dan ini bagian horornya. Ini bagian yang horor di ceritanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kana laha jarah tu'dhiha bilisaniha." Dia punya tetangga yang dia sakiti pakai lidahnya. Lihat, anak udah ratusan kali sampaikan cerita ini. Setiap kali anak menyampaikannya, anak merasa takut. Dia punya tetangga yang dia sakiti pakai lidahnya. Tidak harus tetangga, punya saudara yang dia sakiti pakai lidahnya. Punya tetangga yang dia gosipin. Punya tetangga yang dia membicarakan aib suaminya. Punya saudara yang dia membicarakan aib anaknya. Punya ipar yang dia membicarakan aibnya. Punya mertua yang dia membicarakan masalahnya. Punya suami yang dia gosipin. Punya istri yang dia gosipin. Ini alasannya wanita tersebut masuk neraka. Bayangkan ibu-ibu, ahli ibadah masuk neraka karena alasan ini. Tapi ana lihat beberapa dari muka bapak ibu mungkin belum paham juga. Kok bisa masuk neraka? Kan dia itu ahli ibadah, jadi pahalanya banyak, dosanya ada, tapi kan pahalanya banyak juga, Syekh. Biar ana jelasin jenis dosa dalam Islam. Dalam Islam ada 2 jenis dosa. Dosa yang kita lakukan itu, kita semua berdosa. Kata Rasulullah SAW, kullu ibni Adam khata'. Setiap anak Adam pasti melakukan dosa. Dosa-dosa yang kita lakukan itu tidak sama. Ada 2 jenis. Perhatikan Bapak Ibu. 2 jenis dosa. Jenis yang pertama, dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jenis dosa yang pertama. Jenis dosa yang kedua, dosa terhadap hamba Allah. Baik, anak kasih contoh. Kalau orang telat salat, ini dosa terhadap Allah atau dosa terhadap hamba Allah? Dosa terhadap Allah. Kenapa? Karena menyangkut hubungan kita dengan Allah. Tidak ada pihak ketiga. Tidak ada orang yang kita rugikan. Tidak ada orang yang kita zalimi. Maka ini jenis pertama. Dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Orang jarang buka Al-Quran kecuali di bulan Ramadan. Ini dosa terhadap Allah atau terhadap hamba Allah? Terhadap Allah. Kenapa? Tidak ada pihak ketiga, tidak ada orangnya. Hanya hubungan antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Orang gosipin tetangganya, pihak ketiga. Ini dosa terhadap Allah atau terhadap hamba Allah? Terhadap hamba Allah. Kenapa? Ada pihak ketiga, orang lain yang dirugikan. Maka ini disebut dosa terhadap hamba Allah. Taib. Kita makan harta orang lain. Ini dosa terhadap Allah atau terhadap hamba Allah? Hamba Allah. Kenapa? Ada pihak ketiga yang dirugikan. Taib. Syekh, bedanya apa? Kan ujung-ujungnya tinggal taubat selesai, tinggal taubat diampuni? Enggak, beda. Jenis yang pertama yaitu dosa terhadap hamba Allah. Kalau mau menggugurkan dosa ini sangat mudah. Caranya gimana? Bangun di sepertiga malam terakhir, wudu, salat 2 rakaat, angkat tangan, istighfar, doa kepada Allah, selesai diampuni langsung sebesar apapun dosanya. Ini untuk jenis yang pertama.
Tapi jenis yang kedua tidak bisa diampuni kecuali orang yang kita gosipin, orang yang kita zalimi, orang yang kita bicarakan kekurangannya memaafkan kita. Jadi harus ada satu langkah tambahan selain taubat, yaitu orang yang kita gosipin, orang yang kita zalimi, orang yang kita gibahin harus memaafkan kita dulu, baru Allah mengampuni dosa kita. Ini masalahnya. Berarti kita harus minta maaf. Taib, kalau kita tidak minta maaf sampai kita meninggal dunia, atau sampai orang yang kita gosipin meninggal dunia, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Apa itu? Nanti di hari akhir, ketika kita dihisab, ketika kita disidang, ketika kita dihitung amalan baik kita dan amalan buruk kita, orang yang kita gibahin ini, orang yang kita gosipin ini akan didatangkan. Dan dia akan minta haknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan kasih hukuman. Apa hukumannya? Pahala kita diambil dan dikirim kepada dia. Taib. Makanya kalau sesuai penjelasan ini masuk akal. Kenapa wanita tersebut masuk neraka? Kenapa? Karena dia memang ahli ibadah. Pahalanya banyak sekali. Tetapi orang yang dia gibahin banyak sekali juga. Orang yang dia gosipin banyak sekali juga. Orang yang dia sakiti hatinya dengan lisannya banyak sekali juga. Semua orang itu datang di hari kiamat mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya ambil pahalanya sampai pahalanya habis. Tetapi sayangnya setelah pahalanya habis, masih ada orang yang mengadukan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dosa orang yang dia zalimi diambil dan dikirim kepadanya. Jadi hasilnya totalnya apa? Totalnya dia tidak punya pahala sama sekali, dia punya dosa saja. Makanya walaupun dia ahli ibadah, dia masuk neraka. La ilaha illallah. Ini harus bikin kita khawatir ya. Kenapa? Karena ghibah, gosip di zaman kita ini bukan hanya dosa lisan, tetapi dosa jempol. Kenapa? Karena kita sekarang bisa gosip dan ghibah di WA. Betul nggak ibu-ibu? Khususnya di grup-grup WA. Sekarang banyak sekali grup WA. Grup ta'mir masjid, grup alumni SMA, grup alumni kampus ini, grup kantor, grup ibu-ibu pengajian, grup MT, grup RW, grup RT. Banyak sekali grup. Dan kadang-kadang isinya ghibah, membicarakan urusan orang lain, membicarakan aib orang lain, membicarakan hal-hal yang bukan urusan kita. Makanya saya mau tanya kepada Bapak Ibu, tapi tolong jawab dengan jujur. Jawab dengan jujur di dalam hati. Tidak perlu kasih tahu jawaban ini kepada orang lain. Kapan terakhir kali Bapak Ibu gosipin seseorang? Syekh setengah jam yang lalu. Gosipin Syekh sendiri. Ya. Benar. Jawab pertanyaan ini. Kapan terakhir kali Bapak Ibu gosipin seseorang? Jawab di hati dengan jujur. Kapan terakhir kali? Kira-kira terakhir kali ibu gosipin suami? Misalnya ketika ibu ngobrol sama teman dekatnya, ngobrol sama bistinya, ngobrol sama ibunya. Ibu cerita, suami saya begini dan begini dan begini ya. Kapan terakhir kali bapak gosipin seseorang? Mungkin gosipin istrinya ketika bapak ngobrol sama teman kantor. Bapak cerita bahwa istrinya rewel, bahwa istrinya marah-marah terus, istrinya minta banyak permintaan dan lain-lain. Kapan terakhir kali kita gosipin seseorang? Bapak Ibu, solusinya satu ya. Solusinya satu. Kita sudah sepakat. Ada jenis dosa yang pertama, ada jenis dosa yang kedua. Dosa yang pertama mudah diampuni insyaallah. Masalahnya jenis dosa yang kedua ini harus kita minta maaf dulu, nggak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Harus datangi orangnya atau kirim pesan kepada orangnya minta maaf. Syekh, berat sekali minta maaf. Berat sekali rasanya minta maaf. Apakah ada solusi lain? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Lebih berat mana? Kita minta maaf atau pahala kita habis di hari akhir? Lebih berat mana? Minta maaf lebih berat. Saya rasa pahala kita habis lebih berat ya. Ketika kita pahala yang kita kumpulkan sepanjang umur kita, kita lihat pahalanya habis di depan mata kita, itu lebih berat dari minta maaf. Jangan sampai Bapak Ibu, kita ini susah ibadah, tapi pahala ibadah kita diambil oleh orang lain.
Jangan sampai kita susah-susah bangun tahajud, tapi pahala tahajud kita diambil oleh orang lain. Jangan sampai kita susah-susah sedekah, tapi pahala sedekah kita diambil oleh orang lain. Bapak Ibu, kalau kita pernah gibahin seseorang, kita wajib minta maaf supaya pahala kita tersimpan buat kita, supaya pahala kita tidak diambil oleh orang lain. Kalau tidak bisa minta maaf secara langsung, bisa minta maaf di WA, tidak ada masalah. Wahai fulan, saya minta maaf. Tapi bagaimana caranya minta maaf? Jangan terlalu spesifik. Maksudnya apa? Jangan bilang kepada dia, wahai fulan, bulan lalu jam 12 siang saya pernah caci maki kamu. Jangan. Nanti dia nambah marah malah, ya. Nanti dia nggak bisa maafin kita. Minta maaf yang umum saja. Maksudnya apa? Maksudnya, wahai fulan, saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah yang keluar dari mulut saya. Cukup itu saja, selesai. Kalau dia sudah maafin, khalas, selesai insyaAllah. Supaya apa? Supaya pahala kita tersimpan buat kita. Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu, ana ngisi kajian di Jakarta. Kemudian kajian ini topiknya adalah ghibah. Setelah selesai kajian, ada seorang ibu yang tanya kepada saya, tapi beliau tanya sambil nangis. Saya tunggu beliau tenang dulu sampai beliau berhenti nangis. Kata beliau, Syekh, dulu saya sering gibahin ibu saya. Dulu saya sering menyakiti ibu saya pas saya masih remaja. Dulu saya sering gosipin ibu saya dengan teman-teman saya. Ketika saya berkumpul dengan teman-teman saya cerita kepada mereka aib dan kekurangan ibu saya. Saya sering bikin ibu saya menangis. Saya sering bikin ibu saya sedih. Syekh, saya mau ikuti sarannya, yaitu minta maaf kepada ibu saya. Tapi Syekh, ibu saya sudah meninggal dunia. Apa yang saya harus lakukan? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Ibu tersebut nangis karena sedih atau karena menyesal? Menyesal, betul sekali. Kenapa? Nangis sedih itu bakal hilang Bapak Ibu. Sedih itu bakal hilang suatu hari. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, yang pasti rasa sedih bakal hilang. Tapi rasa menyesal belum tentu hilang. Bisa jadi kita tunda-tunda minta maaf. Kita tahu kita pernah gosipin seseorang, kita tunda-tunda minta maaf sampai kita meninggal dunia atau sampai orangnya meninggal dunia. Taib, Syekh, kalau saya sudah terlanjur gibahin seseorang dan dia sudah meninggal dunia, atau saya tidak tahu dia di mana sekarang. Misalnya ibu-ibu pernah bully teman di sekolah SD dulu, misalnya, atau bapak-bapak pernah bully temannya di sekolah SMP dulu. Bapak ibu tidak tahu temannya itu di mana sekarang. Atau misalnya bapak ibu pernah menyakiti orang tua yang sudah meninggal dunia, atau pernah menyakiti tetangga, pernah gosipin tetangga yang sudah meninggal dunia. Ini solusinya apa? Masih ada solusi, alhamdulillah. Alhamdulillah Allah memberikan kita jalan keluar. Tetapi ini khusus orang yang sudah meninggal dunia, ya. Kalau orangnya masih hidup, solusinya satu, minta maaf kepada dia. Kalau orangnya sudah meninggal dunia atau tidak bisa dicapai lagi, masih ada satu solusi. Tapi ini khusus yang meninggal dunia. Solusinya apa? 2 langkah yang kita perlu ambil, ya. Kita ingin minta maaf kepada orang yang sudah meninggal dunia. 2 langkah yang perlu kita ambil. Apa 2 langkah ini? Yang pertama adalah mendoakan dia. Kita doa apa? Doa pakai bahasa kita sendiri. Doa yang baik-baik buat dia. Maksudnya apa? Semoga orang tersebut misalnya dapat tempat terbaik di sisi Allah, diberi minuman oleh Nabi Muhammad SAW, masuk surga Al-Firdaus, menjadi tetangga Nabi Muhammad SAW di surga. Ini doa yang baik. Baik, ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua apa? Sedekah jariyah atas nama dia. Syekh, apa itu sedekah jariyah? Emang bedanya apa dengan infak biasa? Di sini penting sekali kita perhatikan bedanya Bapak Ibu. Ada sedekah biasa, ada sedekah jariyah. Sedekah biasa itu ibarat kita keluar dari masjid, kita ketemu orang yang kurang mampu, kita kasih 50.000. Selama dia pakai 50.000 tersebut, maka pahala kita mengalir. Kalau 50.000 tersebut sudah habis, pahala kita habis juga. Beda sama sedekah jariyah. Ya, ini sedekah biasa. Sedekah jariyah lebih menarik lagi. Kita keluar dari masjid, pulang ke rumah kita agak jauh. Kita lihat masjid yang sedang dibangun. Kita bantu sedekah. Kita transfer sedekah untuk pembangunan masjid. Selama masjid ini dipakai sampai hari kiamat, pahala kita mengalir. Masya Allah. Ini bedanya sedekah
jariyah, ya, dengan sedekah biasa. Kita lihat ada pembangunan rumah tahfiz misalnya, kita pembangunan pondok pesantren misalnya, kita ada penyaluran Al-Quran, penyaluran mushaf, kita sedekah atas nama orang yang kita sakiti, maka pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Ini adalah caranya, minta maaf kepada orang yang sudah meninggal dunia. Mungkin orang yang kita pernah gosipin itu adalah bapak kita yang sudah meninggal dunia, ibu kita yang sudah meninggal dunia, kakak kita yang sudah meninggal dunia, adik kita yang sudah meninggal dunia, saudara kita yang sudah meninggal dunia. Kita nggak boleh diam, kita harus minta maaf kepada dia sebelum ajal kita datang. Bapak Ibu, Rasulullah SAW pernah diminta untuk memberi definisi Muslim yang benar itu seperti apa. Muslim itu seperti apa? Kira-kira apa definisi yang Rasulullah berikan? Definisinya bukan Muslim yang paling banyak puasa sunnahnya, bukan Muslim yang paling banyak tahajudnya. Kata Rasulullah SAW, al-muslimu man salama al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim itu adalah orang yang orang sekitarnya selamat dari lisannya dan tangannya. Maksudnya apa? Muslim adalah orang yang tidak menyakiti orang lain dengan lisannya dan tidak menyakiti orang lain dengan tangannya. Ini adalah Muslim yang benar. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu, langkah pertama kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW, langkah pertama adalah memperbaiki akhlak kita, meniru akhlak Rasulullah SAW. Ini hadiah terbaik yang kita bisa berikan kepada Nabi Muhammad di hari kelahirannya. Ini hadiah terbaik, memperbaiki akhlak kita melalui lisan kita. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu masih semangat gak? Sampai jam 12 malam gak Bapak? Masya Allah. Bapak-bapak masih semangat? Saya kasih satu pertanyaan untuk pemanasan, ya? Atau untuk lebih semangat lagi. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Siap Bapak Ibu? Jumlah sahabat Rasulullah itu banyak sekali. Betul? 100.000 lebih. Bayangkan, jumlah sahabat Rasulullah itu 100.000 lebih. Saya mau salah satu dari Bapak Ibu sebutkan nama 10 sahabat Rasulullah SAW. Ada yang bisa nggak kira-kira? 10 saja. Saya nggak bilang 50, nggak bilang 100. 10 saja. 10 nama sahabat Rasulullah SAW. Dengan satu syarat, jangan tanya Ustaz Google. Karena saya lihat ibu-ibu mulai ada yang pegang HP-nya cari 10 nama sahabat Rasulullah di Google. Bisa? Tafadhal, Masya Allah. Tafadhal. Naam? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali bin Abi Talib, Salman Al-Farisi, sahih. Abu Hurairah, Masya Allah. Khalid bin Walid, Masya Allah. Bilal bin Rabah, Masya Allah. Tinggal 2 lagi. Hamzah bin Abdul Muttalib, sahih. Ayo, bismillah, satu lagi. Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, tabarakallah, syukran kasiran. Ana izin kasih hadiahnya, ini hadiah sederhana ya. Masya Allah, tabarakallah, tafadhal. Tamam, tafadhal, Masya Allah. Dari umat untuk umat, Masya Allah. Semoga berkah insyaAllah Bapak, Masya Allah, amin ya Rabbil Alamin. Wallahi ana senang Bapak Ibu jika saya bertanya nama sahabat Rasulullah dan ada yang bisa menjawab. Kenapa? Karena kira-kira kalau saya tanya 10 nama artis, ada yang bisa jawab gak? Banyak, betul? Mau 100 pun siap ya. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu, ana mau menyampaikan satu hal terakhir di tausiah kita hari ini, di kajian kita hari ini. Saya pernah beberapa bulan yang lalu naik pesawat dari Surabaya ke Makassar. Kemudian saat saya di dalam pesawatnya, saya tertidur.
Saya mimpi sebuah mimpi yang bikin ana sedih dan bikin ana senang juga di waktu yang sama. Saya mimpi Rasulullah SAW. Ini bagian yang bikin ana senang. Tapi ada satu bagian yang bikin ana sedih juga. Ana mimpi Rasulullah mendekati saya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada saya, apa yang Anda lakukan untuk saudaramu di Palestina? Ana di mimpi, ana terdiam, ana tidak jawab. Rasulullah bertanya kepada saya lagi, apa yang Anda lakukan untuk saudaramu di Palestina? Ana nggak bisa jawab. Rasulullah tanya lagi 3 kali, apa yang Anda lakukan untuk saudaramu di Palestina? Ana terdiam, tidak bisa jawab. Kemudian ana bangun. Ana bangun tidak tahu, ana harus sedih atau senang. Senang karena ketemu Rasulullah di mimpi, atau sedih karena ditanya oleh Rasulullah tapi tidak bisa menjawab. Kemudian ana pikir-pikir, apakah saya benar-benar sudah membantu saudara saya di Palestina? Alhamdulillah, di sini kita bisa makan enak, minum enak, tidur nyaman. Salah satu barang yang sangat berharga di Gaza, salah satu barang yang sangat mahal di Gaza adalah air minum yang kita lihat di depan mata kita. Bayangkan, air minum termasuk barang berharga di Gaza, barang mahal di Gaza, barang yang tidak semua orang punya, barang yang hanya dimiliki oleh orang yang punya uang. Kemudian saya pikir, ya Allah, hidup saya Masya Allah luar biasa nyaman. Tapi saudara kita di Gaza hidupnya berat sekali, hidupnya sulit sekali. Dan saya dari waktu itu Bapak Ibu memutuskan untuk selalu membahas Gaza di dalam kajian saya. Maupun itu kajian topiknya Palestina atau tidak. Kalau topiknya bukan Palestina, topiknya fikih, topiknya akidah, saya tetap bahas Gaza. Saya sudah niat dari waktu itu. Setiap kajian ana menyuarakan Gaza. Setiap kajian ana mengingatkan jamaah tentang Gaza. Karena Bapak Ibu, Gaza itu belum selesai perang. Perang itu mulai 7 Oktober 2023. Dan belum selesai sampai hari ini, hampir 700 hari. 700 hari, jumlah syahidnya tahu berapa Bapak Ibu? Jumlah syahidnya 60.000. Bayangkan 60.000. Atau biar bisa kita membayangkan dengan baik, masjid ini Bapak Ibu kapasitasnya berapa orang kira-kira? Berapa? 500? Kita asumsi 500. Ya, 500 orang. Saya ingin Bapak Ibu membayangkan masjid ini lagi penuh sekali. 500 orang ada di dalam masjid ini. Bayangkan kalau 60.000 syahid yang ada di Gaza itu datang ke tempat kita ini. Kita butuh 120 masjid seperti ini untuk menampung mereka. Bayangkan, ini bukan jamaah biasa, itu syahid. Semuanya meninggal dunia. Semuanya mati syahid. Mayoritas anak kecil. Mayoritas mereka perempuan. Waktu itu dari mimpi tersebut saya memutuskan setiap kajian ana khususkan 2 menit 3 menit ana bahas Gaza walaupun topiknya bukan Gaza. Dan ana di akhir kajian ana bertanya kepada Bapak Ibu, kalau antum benar di akhirat sudah ketemu Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bertanya kepada antum pertanyaan yang sama, apa yang antum lakukan untuk saudaramu di Palestina? Antum jawab apa? Siapkan jawaban dari sekarang. Karena pertanyaan ini pasti akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apakah kita bisa memberikan jawaban yang membanggakan, bikin Rasulullah bangga kepada kita? Iya, ini umatku, ini pengikutku. Atau kita diam, sebagaimana saya diam di mimpi. Saya diam di mimpi. Semoga di akhirat saya nggak diam. Saya bisa menjawab, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua senantiasa mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dipertemukan dengan Nabi Muhammad di surga. Semoga kita menjadi tetangganya Nabi Muhammad di surga insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Dan perhatikan Bapak Ibu, ingatkan apa yang kita bahas hari ini. Hadiah terbaik yang kita bisa berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mengikuti akhlaknya, mengikuti apa yang Rasulullah ucapkan. Lisannya seperti apa, akhlaknya seperti apa, kepribadiannya seperti apa. Ini hadiah terbaik yang kita bisa kasih kepada Nabi Muhammad di hari maulidnya. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya wallahi senang sekali hari ini bisa bertemu dengan calon penghuni surga.
Amin ya rabbal alamin. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita dipertemukan di bumi Allah, saya berharap insyaallah kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah setelah ini Bapak Ibu, Ustaz akan melanjutkan. Ustaz akan menyampaikan beberapa hal, akan menayangkan beberapa video. Semoga bermanfaat insyaallah. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.